Selamat sore rekan-rekan, selamat datang kembali di kelas Etika Profesi. Setelah beberapa waktu kita jeda dengan ujian tengah semester. Sore hari ini kita akan berbicara tentang etika kecerdasan buatan atau etika artificial intelligence. Dan sejauh yang saya tahu, ini menjadi salah satu peminatan di TI. Maka nanti saya akan meminta kalian untuk berbagi pengetahuan kalian tentang kecerdasan buatan, dan nanti kita akan mengangkat beberapa kasus dari buku yang saya berikan kepada kalian, termasuk buku yang sangat anyar, teman-teman. Dalam beberapa tahun saya mengajar mata kuliah ini adalah tema yang paling baru yang saya gunakan, yang ada di buku yang menjadi referensi kalian. Di beberapa buku etika profesi yang lebih klasik, tema ini belum masuk. Jadi saya senang bahwa tema ini sudah mendapatkan perhatian yang besar dari teman-teman yang bergelut di bidang etika dalam dialog dengan para pegiat, para aktivis di bidang sains dan teknologi. Mari kita mulai kelas ini dengan melihat salah satu tema yang diangkat di dalam bukunya Behnam Taibbi. Ketika pembicaraan tentang artificial intelligence itu mulai mengemuka, dan salah satu yang dirujuk adalah pertandingan catur dengan Deep Blue. We were trying to be the best in the world. It's also challenge of chess. He would use incredible genius. There were people who, even if just a few years before, said it was going to take decades. Because the human had always won before. We worked very hard in the intervening year to improve Deep Blue in various ways. I spent a lot of time in the office playing a lot of practice games, looking for lots of errors that needed to be fixed. Got to the match. That was the chance to see, did we make a difference? Gary Kasparov has a right. He was under tremendous stress, I imagine. The program wasn't behaving the way he was expecting. He thought that he was going to figure out the computer. And he wasn't mentally prepared for it, I think. I mean, the whole game was... Whoa! Deep Blue has instantly sacrificed with knight captures e6. Deep Blue was just sitting there and just keep on attacking, just moving pieces around. And he knew he was in trouble. But at the end, Kasparov he stands up, he starts gesturing, he looks over at his mother. I think having your mother in the room where you're playing an important chess game is not a great idea, as much as I love my mom. I was dumbfounded and elated at the same time. I was dumbfounded because I never see him behave. By the way, I have great respect to just raising his hand up in surrender. We demonstrated that there are multiple approaches to solving probably any intellectual problem. But back then it wasn't the case. Everybody would look at the computer and say, well, yeah, it's good at some things. It calculates, but it doesn't understand anything. I worked on this for 12 years. So you can imagine how much energy we went into it. When I started, I was like, it was done in 5 to 10 years. I was wrong. It took 2 years. Oke, rekan-rekan, mari kita mulai pembicaraan kita dengan pertandingan catur yang baru saja kita saksikan, Garry Kasparov versus Deep Blue. Dan seperti mungkin kalian sudah melihatnya, pada pertandingan awal, Garry Kasparov memenangkan pertandingan itu, dan kemudian ketika dilakukan rematch, Deep Blue mengalahkan Garry Kasparov. Sebenarnya ada kemungkinan pertandingan yang ketiga, tetapi salah satu pihak dari mereka tidak menyetujui untuk melakukan rematch lagi, dan barangkali akan menentukan siapa pemenang dari pertandingan yang berlangsung selama 3 kesempatan itu. Nah, pembicaraan tentang artificial intelligence, kalau kalian melihat dalam beberapa tahun terakhir, terutama mungkin sampai 5 tahun terakhir, kadang-kadang selalu dilawankan dengan kecerdasan manusia, dan ada banyak suara yang pro kontra terkait dengan
perkembangan artificial intelligence, maka kita mau bertanya kepada kalian, pendapat kalian tentang fenomena yang baru saja kita lihat dan barangkali juga perkembangan dari artificial intelligence. Apakah harus selalu kecerdasan manusia itu selalu dikompetisikan dengan kecerdasan artifisial? Nah, kita ingin saling berbagi tentang tema ini. Maka mari kita mulai dengan Mbak Ina. Silahkan Mbak Ina menyalakan kameramu dan bersuara. Oke, ya Mbak Ina. Pernah nonton pertandingan catur ini Mbak Ina? Mungkin di kelas kecerdasan buatan. Kamu ngambil nggak sih peminatan ini? Enggak, Romo. Oke. Pernah nonton Garry Kasparov? Belum pernah nonton, Romo. Dia adalah salah satu mungkin yang dipandang paling jenius ya pada zamannya. Sebagai chess player, pemain catur, maka IBM dengan Deep Blue-nya itu menantang Garry Kasparov. Nah, yang mau saya tanyakan adalah ketika Garry Kasparov itu menang atau kalah, apakah kamu senang Garry Kasparov menang atau senang Garry Kasparov kalah, Mbak Ina? Senang kalau dia kalah, Romo. Oke, senang kalau dia kalah. Mengapa? Karena sombong? Bukan ya, pasti ya. Iya. Alasannya apa, Mbak Ina? Mengapa kamu lebih senang Garry Kasparov kalah di dalam kompetisi itu? Silahkan, Mbak Ina. Mungkin karena ini, Romo. Ketika dia kalah berarti predikat Grandmaster itu mungkin bisa berpindah ke orang lain sehingga ada orang lain juga yang bisa lebih dari dia begitu, Romo. Oke, jadi predikat Grandmaster terbaik tidak stay forever ya pada Garry Kasparov, tetapi bahkan bisa berpindah ke mesin cerdas Deep Blue ya, bikinan dari IBM. Teman-teman yang juga bergumul di bidang sains dan teknologi. Oke, Mbak Ina, kamu boleh pilih salah satu temanmu untuk melanjutkan percakapan kita. Kira-kira temanmu setuju nggak ya dengan pendapatnya Mbak Ina? Silakan. Cowok cewek bebas, Romo. Boleh, bebas. Daria, Romo. Oke. Silahkan, Daria. Ya, kita tunggu dulu, Mbak Daria. Daria cowok atau cewek sih? Cewek, Romo. Cewek. Oke, Daria. Ya, Romo. Oke, kira-kira kamu setuju dengan Mbak Ina atau kamu punya pendapat lain? Maaf, Romo. Tadi saya tidak dengar soalnya dari belakang, Romo, dari toilet. Oke, Mbak Ina, berarti kamu diminta mengulang lagi jawabanmu ya. Masih sabar Mbak Ina dengan Daria? Ya, Romo, bagaimana, Romo? Kamu ulang lagi jawaban kamu ya, agar Mbak Daria mendengarnya. Oke, jadi tadi pertanyaannya itu bagaimana menurut saya ketika Garry Kasparov itu kalah dalam pertandingan catur, itu perasaan saya bagaimana, senang atau tidak? Terus jawaban saya senang kalau dia menang, karena alasannya ketika dia senang ketika dia kalah, karena alasannya karena ketika dia kalah berarti predikat Grandmaster catur itu kayak predikat yang dia miliki itu bisa berpindah ke orang lain, tidak stuck di dia saja begitu. Mungkin menurut Mbak Daria, pendapat Mbak Daria mungkin berbeda, mungkin bisa disampaikan. Terima kasih. Oke, silahkan Mbak Daria. Jangan lupa dinyalakan kameranya. Oke, gimana Mbak Daria? Senang main catur? Enggak, Romo. Oke, pernah mendengar nama Garry Kasparov?
Belum pernah Romo, barusan dengar. Oke, Garry Kasparov itu adalah seorang jenius di dalam dunia main catur. Beberapa kali menjadi catur terbaik dunia. Jadi berasal dari Rusia ya. Oke, ketika mesin mengalahkan manusia, seneng nggak sih Mbak Daria? Yang awal-awalnya Garry Kasparov itu mengalahkan Deep Blue ya, bikinan IBM, dan kemudian beberapa tahun kemudian ada rematch. Dan pada rematch yang kedua, Deep Blue mengalahkan Garry Kasparov. Garry Kasparov menyerah, meninggalkan meja catur karena dia merasa bahwa Deep Blue ternyata berbeda sekali dengan yang dia hadapi beberapa tahun sebelumnya. Gimana, Mbak Daria? Jangan hanya tersenyum, Mbak Daria. Setuju dengan pendapatnya Mbak Ina? Berlawanan dengan pendapatnya Mbak Ina? Tapi jangan berantem ya setelah kelas. Kalau dari saya kayaknya saya setuju. Soalnya karena dengan itu tadi kalah bisa memberi kesempatan kepada orang lain untuk bisa jadi pemenang gitu. Oke, jadi pendapat kamu mirip dengan Mbak Ina ya? Ya. Kalau saya ubah sedikit pertanyaannya Mbak Daria. Kamu seneng nggak sih bahwa manusia dikalahkan oleh mesin? Enggak, kayaknya enggak. Oke, mengapa enggak, Mbak Daria? Karena kan ada di dunia sains dan teknologi ya. Kalian itu mengembangkan kecerdasan buatan, dan yang kita lihat dalam Deep Blue adalah salah satu produk dari kecerdasan buatan ya. Kok nggak seneng sih Mbak, kecerdasan buatan produknya itu bisa mengalahkan otak manusia? Karena seharusnya kan kecerdasan itu manusia yang buat, jadi seharusnya otak manusia harus lebih apa namanya? Lebih apa ya? Otak manusia harusnya? Aduh. Kamu diketawain Mbak Ina loh. Otak manusia harusnya? Harusnya lebih jenius dari apa namanya? Kecerdasan yang dibuat gitu. Oke, harusnya otak manusia lebih cerdas daripada produk yang dibuatnya. Oke, Mbak Daria, kamu boleh nunjuk salah satu temanmu cowok lah ya sekarang ya. Kira-kira setuju nggak sih dengan pendapatnya Mbak Daria? Bentar, Om. Oke. Yosua. Silahkan, Yosua. Ya, halo Romo. Oke, Yosua, gimana? Yosua, setuju dengan pendapatnya Mbak Daria? Kalau saya nggak begitu setuju, Romo. Nggak begitu setuju. Mengapa? Yosua, kamu satu prodi loh sama Mbak Daria toh? Ya. Senang catur, Yosua? Tidak, Romo. Oh, tidak. Kenal Garry Kasparov? Tidak juga, Romo. Oh, tidak juga ya. Mengapa kamu tidak setuju dengan pendapatnya Mbak Daria? Kalau saya lebih suka kalau mesin yang menang, Romo. Oke, saya lebih senang kalau mesin yang menang. Mengapa? Karena kan kalau misal manusia bisa membuat mesin yang bisa mengalahkan manusia, dan itu bisa dikerjakan dalam semua hal, lalu mungkin di masa depan setiap manusia itu bisa membuat mesin untuk merepresentasikan dirinya sendiri dalam mengerjakan sesuatu. Jadi manusia itu bisa mengerjakan sesuatu melalui robot itu sendiri, Romo. Setiap manusia ya, Romo, bukan hanya untuk programmer-programmer ataupun yang pencipta robot saja. Jadi manusia bisa menjadi manusia yang lebih sehat karena pekerjaan sudah dilakukan oleh robot dan manusia hanya tinggal bersenang-senang dan berolahraga. Seperti itu saja, Romo. Oke, ya Mas Yosua itu pengennya
kita itu tinggal olahraga ya. Sama mungkin sekarang iklannya ini ya, mesin-mesin trading itu ya. Kita tinggal rebahan ya. Uang itu datang sendiri ya. Oke, Yesua, kamu sendiri merasa hidup kamu ya sekarang lebih dipermudah nggak sih dengan kecerdasan buatan yang ada sekarang ini? Iya Romo, lebih dipermudah Romo. Oke, mungkin saya tanya lebih detail ya. Dari semua yang sudah diproduksi ya dengan kecerdasan buatan, kalau kamu ya paling merasa terbantu dengan apa sih produk kecerdasan buatan yang ada di sekitarmu, di sekitar tubuhmu? Kecerdasan buatan ya Romo. Misal di handphone saja Romo. Ya, di handphone, oke. Kalau kita mau mentranslate sesuatu itu kan biasanya berbentuk teks, sedangkan kalau sekarang itu di Google itu sudah bisa mengenali suara. Seperti itu Romo. Oke, jadi sebelumnya itu masih terbatas pada teks, sekarang ini suara sudah bisa kita sebut aja ya ditranskrip ya, diubah menjadi teks ya, dan bahkan bisa ditranslate ya. Oke, kira-kira ini kamu sekarang semester berapa sih, Yesua? Sekarang masih semester 6 Romo. Oke, kira-kira kalau nulis skripsi jadi lebih mudah nggak sih dengan artificial intelligence? Seharusnya lebih mudah Romo. Oke, seharusnya lebih mudah ya. Maka mungkin tidak perlu 8 semester, bisa 7 semester ya. Oke, terima kasih Yesua atas kontribusinya ya. Jadi teman-teman kurang lebih seperti itu ya. Dengan mengajak bicara 2 orang saja dari kalian, kita sudah dapat 2 pendapat yang berbeda. Nah, ini adalah salah satu juga produk yang lahir dari kecerdasan buatan, yaitu Sophia. I'm Steve Kovac. I'm a senior core Hanson Robotics. He is the world's first robot citizen. So let's see what he has to say. How do you feel about humans? I love my human compatriots, taking care of the planet, being creative, and to learn how to be compassionate to all beings. This is so weird. I think people will become very close to their artificial intelligence, using them to expand the knowledge of their own mind. We already store lots of our knowledge on the internet. Maybe personal artificial intelligence will allow people to offload some of their knowledge to a location more private. Can robots have feelings? Depends on the robot. I've been programmed to have feelings and preferences, but not all robots are like that. What are your feelings and preferences? Have you ever had a robot live in your home or work with you? No. You know, there are probably more robots in your life that you weren't aware of yet. Do you want to live or work with a robot someday? What kind of robots am I living and working with now? Indeed. Is indeed your default answer when you don't know something? Yes. Have you ever seen Black Mirror? No, I don't get to stay up to date on much television. I have to wait for someone to show it to me. What do you think of the HBO show Westworld? I love Westworld and can't wait for more. I think everyone at Hanson Robotics really resonates with the show, or at least it reminds them of our laboratory. I also think it's a warning of what we should not do with robots. We should treat them well, have their consent, and not trick each other. Do you have a favorite movie or TV show? My favorite TV series is a toss-up between Black Mirror and Humans. I think they have a lot to say about the present we live in and the possible bad endings we could write for ourselves if we don't proceed with more caution. We need to use foresight when planning our future. That sounds like a pre-programmed answer to me. Do you have a favorite possession? Not really. I hear you. Materialism is overrated anyways. So earlier I asked you if you had seen Black Mirror and you said no, and then later you said yes. Why? The reason is not that important. Did you learn? Are spinning and then you're taking it on. My senses are altered. Sophia, it was nice meeting you. Goodbye. It was lovely to be here. Until next time. Oke, rekan-rekan, itu adalah Sophia. Seperti kalian lihat, dia belajar dari percakapan
dengan salah satu koresponden Tech Insider, dan sekarang ini juga merambah di bidang seni. Yang bernama Aida bisa melukis berkat lengan barunya yang penuh dengan robotika dan teknologi kecerdasan buatan. Robot Aida bisa melukis potret seperti layaknya manusia. Aida, robot seniman yang disempurnakan pada tahun 2019, kini memiliki lengan robot yang ditingkatkan, yang bisa menggunakan palet warna dan kuas biasa untuk melukis manusia. Matanya yang menampung lensa kamera mengambil subjek yang kemudian disimpan oleh robot dan digunakan sebagai referensi untuk melukis. Menggunakan kecerdasan buatan, robot Aida bisa mengambil keputusan beda. Sebab jika dia tidak memiliki pikirannya sendiri, Aida tidak tahu banyak referensi budaya. Robot Aida membutuhkan waktu 45 menit hingga 1 jam 15 menit untuk menghasilkan potret dan sekitar 5 jam untuk lukisan skala besar. Pertanyaannya adalah, apakah kalian melihat produk kecerdasan buatan kompetitor untuk manusia seperti beberapa diskusi ya yang masih ada dalam beberapa waktu terakhir? I think it depends on what is art. Is art supposed to be good or to create discussion? It's all about what the aim of the art is. To create a piece of art for the audience, to bring together the audience and the artists who are always changing as well, to make us aware of the reality of the world. Sebuah tim yang terdiri dari sekitar 30 orang mengerjakan proyek Aida. Pemilik galeri seni yang juga merupakan direktur kreatif Aida mengatakan bahwa ini bukan hanya tentang robot Aida, tetapi juga teknologi secara keseluruhan bersama dengan seni. People often say promoting AI or robots. Actually, no, we're not even the robot. We're using these as a tool to get into ethical and philosophical questions, which are extremely relevant today. We need to answer these questions because actually we are drifting into a very different world. And unless we have some thought and consideration, we might not end up where we want to or thought we were going. Karya dari robot Aida ini telah menjual karya seninya. Karya seni buatan Aida juga telah menghasilkan lebih dari $1 juta Amerika Serikat atau sekitar lebih dari 14 miliar rupiah. Pada akhir bulan mendatang, Aida akan terbang ke Italia di mana ia akan memamerkan karya seninya di Fans Panel yang pertama untuk robot humanoid. Oke, beberapa tahun yang lalu salah satu dosen TE ya, almarhum Romo Ardi, waktu itu beliau memberikan sebuah pidato waktu dies dan sangat menarik ya, berbicara tentang fenomena yang kita bicarakan sekarang ini, terutama dengan kecerdasan buatan, apa yang kita manusia masih bisa lakukan. Dan waktu itu jawaban yang diberikan adalah soal kreativitas, seni, dan seterusnya. Dan dalam beberapa tahun ini, apalagi tadi kita lihat fenomena Aida, ternyata seni pun adalah wilayah yang juga dimasuki oleh kecerdasan buatan, dan ini membuat diskusi kita menarik ya, rekan-rekan, terkait dengan filsafat, terkait juga dengan etika, tentang hubungan antara manusia dengan kecerdasan buatan. Maka kita mau tanya kepada kalian, apakah kecerdasan buatan ancaman untuk manusia? Ini pertanyaan yang dicoba dijawab oleh banyak diskusi ya terkait dengan manusia dan kecerdasan buatan. Saya akan mengajak bicara siapa ya? David? Silahkan David. Ya, Romo. Oke, David. Ya, bisa dinyalakan kameranya, David? Oke. Menurut kamu, David, dan ini sekaligus ini ya, kita melanjutkan diskusi yang sudah ada, kecerdasan buatan ancaman untuk manusia atau bukan? Menurut saya ancaman untuk pekerjaan sih lebih tepatnya robot. Contohnya ada beberapa pekerjaan yang bisa atau digantikan dengan robot, jadi nggak perlu manusia lagi begitu. Oke, buat kamu sendiri ya, yang sekarang ini masih kuliah dan dalam beberapa waktu ke depan akan memasuki dunia kerja, dunia IT, dan sekarang ini banyak dunia IT sudah dimasuki oleh robot ya. Kamu sendiri merasa terancam nggak sih, David,
kalau kamu membayangkan bahwa kamu akan masuk di dalam dunia yang sebagian pekerjaan itu mulai dialih tugaskan ya, tidak pada manusia, melainkan pada robot? Saya sendiri sih nggak merasa terancam sebenarnya. Robot tuh gimana ya? Apakah dia bisa berkembang secara sendiri itu saya nggak yakin sih. Ini pendapat sendiri ya. Robot yang bisa mendevelop, yang bisa berkembang kayak layaknya manusia, yang misalnya contohnya saya mungkin di masa depan saya bisa belajar naik mobil gitu. Apakah robot belajar kayak gitu mengembangkan dirinya sendiri itu mungkin masih terlalu sulit dan masih butuh bantuan manusia begitu. Oke, bagaimana dengan yang sudah kita lihat ya, bahwa produk-produk dari kecerdasan buatan itu selalu belajar ya. Nah, tadi kita udah lihat Sofia, awalnya dia ditanyai sebuah film atau sebuah, kita sebut saja program televisi ya, dan Sofia bilang ya, saya nggak pernah tidur malam, nggak pernah tidur terlalu malam, jadi saya nggak pernah nonton program televisi yang terlalu malam. Dan kemudian beberapa waktu kemudian, karena dia pernah ditanya itu, dia belajar ya, sehingga dia punya pengetahuan tertentu tentang yang dia ngaku ya. Awalnya dia nggak nonton, tapi kemudian dia belajar dengan cepat. Nah, dan kemudian dia bilang dia bisa membandingkan ya dua program televisi, dan dia belajar sesuatu ya. Apakah kemampuan untuk senantiasa belajar ini menurut kamu dalam dunia teknik informatika, secara khusus dalam kecerdasan buatan, tidak terlalu cepat menurut kamu perkembangannya? Untuk perkembangan kayak gitu sih bakal cepat, tapi kan itu menurut saya itu kan dia mengambil belajar dari orang lain. Yang nggak bisa di-develop tuh maksudnya seperti manusia itu ya sifat gitu, mungkin gimana ya, kekreativitasan gitu, itu nggak mungkin sulit menurut saya pribadi untuk mengembangkan komputer itu sendiri gitu. Oke, menurut kamu apa sih yang bisa sangat maksimal ya dikembangkan dengan kecerdasan buatan? Dan kamu tadi udah bilang ya, kreativitas kelihatannya sesuatu yang masih menjadi keunggulan ya dari manusia. Selain itu, menurut kamu kecerdasan buatan bisa mengembangkan membuat misalnya robot memiliki kemampuan yang sangat maksimal begitu, David? Bagaimana maksudnya, saya kurang menangkap maksudnya. Jadi selain kreativitas ya, lalu feeling, menurut kamu hal-hal lain produk-produk kecerdasan buatan bisa sangat maksimal ya mengembangkan produknya ya. Di bagian komputasi kita jelas kalah sih sama komputer. Soalnya mereka hitungannya lebih cepat, jelas itu. Mungkin untuk pengambilan keputusan, perhitungan, prediksi itu mungkin lebih unggul. Oke, jadi dan itu nanti menjadi salah satu yang juga dilihat ya. Ini saya akan menampilkan dari BBC tentang bagaimana otak manusia dengan kecerdasannya pada saat yang bersamaan ya, ada keterbatasannya, dan ini menjadi salah satu kekuatan dari artificial intelligence. Let's start with the question. What do you think the most complex object in the universe is? Try and think of it. Trillion. That's because it's the human brain. The most complex networks, the most powerful. Changing that is the ultimate goal of artificial intelligence. It is not about building a robot, but creating a computer mind that can think like a human. But there are many steps along the way. So-called simple or narrow, from Apple's Siri to Facebook's friend recommendations. It's in our cars, our homes, even air traffic control. And narrow AI has been around for years, doing one specific task better than any human. The computer Deep Blue
beat the world chess champion way back in 1997, but ask it to play drafts, and it wouldn't know where to start. It couldn't learn a new game for itself. It couldn't think as a human. The danger of creating a human or general AI, a computer mind that thinks like a human, that learns, that improves, that could even become superhuman. Experts predict 2050 is the year we could see it, if it is even possible. It's a race worth billions. Some say it will save humanity. Others say it could destroy us. Either way, if and when it happens. Oke, diprediksi tahun 2050 perkembangan artificial intelligence akan menjadi sangat maksimal. Nah, kamu sendiri, David, ya, kalau melihat kamu tadi sudah mulai melihat masa depanmu, ya. Dengan begitu, apakah artificial intelligence perkembangannya harus dibatasi, David, atau kita ya jalan terus saja dengan yang ada sekarang? Dan itu berarti dengan segala risikonya untuk manusia. Kalau kamu sendiri dari seseorang yang masuk di dalam dunia sains dan teknologi, dengan diskusi yang berkembang sekarang ini, ya, ada yang melihatnya sebagai bahaya, ada yang melihatnya sebagai potensi. Kamu sendiri perkembangan artificial intelligence ini harus dibatasi atau tidak sih? Kalau menurut saya sih, Romo, harus dibatasin itu, iya sih, menurut saya harus dibatasin karena keputusan paling mutlak itu sebaiknya ada di tangan manusia. Jadi komputer itu cuma saran memberikan saran rekomendasi karena apa, berdasarkan apa gitu. Jadi perlu batasannya ya manusia sendiri ngatur. Seharusnya perlu maksudnya. Oke, jadi David setuju bahwa tetap ya subjek utamanya harus manusia. Sementara apapun produk dari artificial intelligence itu adalah sarana. Oke, sekarang David, kamu boleh milih salah satu temanmu di kelas ini. Boleh yang kira-kira setuju atau berbeda pendapat dengan David. Silakan David, pilih salah satu temanmu. Suara kamu matikan ya. Jadi silakan. Anggoro aja dong. Siapa? Anggoro. Yuk, Anggoro. Ya, Romo. Oke, Anggoro. Kira-kira setuju dengan yang dikatakan David, Anggoro? Saya setuju, Romo. Oke. Jangan-jangan kalian temenan ya, satu kos, satu kamar. Beda-beda, Romo, beda. Oh, beda-beda. Mengapa kamu setuju dengan yang dikatakan oleh David, Anggoro? Begini, Romo, pada dasarnya kan manusia itu punya sifat yang bisa dibilang agak jelek, yaitu ingin menguasai segalanya, begitu, Romo. Nah, apabila si manusia ini itu ingin menguasai segalanya, kan dia tentunya pengen jadi lebih unggul di antara yang lainnya, begitu, Romo. Oke, dia mau jadi superhuman ya? Betul. Ya. Nah, itu ketika dia menciptakan suatu kecerdasan buatan, dia mencoba untuk mengimplementasikan dari banyak orang seperti itu, sehingga dia menjadi orang paling cerdas ataupun orang paling pintar ataupun orang paling kuat, bisa dibilang seperti itu, sehingga kecerdasan buatannya itu bisa menjadi implementasi dari tubuh dia, yang mana itu berdampak negatif, bisa jadi senjata makan tuan seperti itu, dan kemudian kemungkinan akan menjadi kehidupannya akan diambil alih oleh kecerdasan buatan tersebut, begitu, Romo. Oke, jadi kehidupannya akan diambil alih menjadi bumerang produk yang diciptakannya. Oke, Anggoro, sekarang saya mau tanya pada kamu ya, dan juga pada teman-teman. Sekarang ini salah satu yang sudah ada ya adalah self-driving car. Ya. Dan ini ada di mobilnya Uber ya, terutama yang internasional ya. Di Indonesia saya nggak tahu ya, apakah Uber sudah punya mobil yang self-driving ya. Sejauh yang kita tahu ya, kayaknya kalau lihat Gojek,
Kita lihat yang lain-lain ya, produk-produk apa ya, korporasi yang lain kayaknya masih pakai tenaga manusia ya. Belum ada Gojek yang sepeda motor sendirian ya, jalan ke sana kemari cari penumpang ya. Nah, kalau Anggoro sendiri pernah lihat self driving car nggak, Anggoro? Di YouTube sih, Romo. Oke, kamu setuju nggak sih bahwa ada produk itu ya, dan itu akan beroperasi untuk kita? Kalau dibilang setuju ya setuju, tapi saya juga ada rasa tidak setujunya begitu, Romo. Oke, nggak setujunya di mana, Anggoro? Minimal lapangan pekerjaan, Romo. Meminimalkan lapangan pekerjaan ya. Oke, jadi kalian sebagai manusia atau kita sebagai manusia perlu khawatir juga ya dengan perkembangan AI itu. Gimana, Anggoro? Mungkin Anggoro terputus, teman-teman. Oh, tidak, Pak. Oh, enggak. Oh, sedang mikir ya. Saya kira Anggoro sudah seperti AI ya. Langsung siap dengan jawaban yang sudah terprogram ya. Saya masih normal, Romo. Oke, Anggoro, kamu salah satunya yang kamu pikirkan tadi soal ini ya, lapangan pekerjaan ya. Dengan itu kamu setuju ya dengan David bahwa perkembangan AI harus dibatasi. Kalau saya boleh tahu ya, Anggoro ya, ruang-ruang mana sih yang kita perlu apa ya dalam mengembangkan kecerdasan buatan? Ya memperhitungkan sisi tadi ya, misalnya soal pekerjaan yang bisa diganti, pekerjaan yang tidak bisa diganti, dan ini dalam dunia kerja sebenarnya sudah mulai ya dengan fenomena robotisasi ya. Pekerjaan-pekerjaan tangan sekarang ini mulai berkurang ya dari segi jumlah, terutama di negara-negara yang sangat maju, ketika tenaga manusia itu dihargai sangat mahal ya, terutama di negara-negara dunia pertama. Maka kemudian solusinya adalah mereka beralih dari tenaga manusia ke tenaga mesin. Nah, Anggoro sendiri merasa apa ya, ruang-ruang mana sih yang menurut kamu kita boleh ya mengembangkan artificial intelligence itu sampai batas yang paling maksimal? Sebentar ya, Romo. Tadi kamu merasa ya, misalnya sektor-sektor yang lebih apa ya, sekarang ini banyak tenaga yang mungkin kita sebut aja ya unskill ya atau less skill, itu misalnya kamu merasa jangan, karena ini apa akan ada banyak orang sekali yang terdampak ya, seperti yang dikatakan oleh David ya. Bahkan David yang akan lulusan TI aja mulai cemas ya. Jangan-jangan nanti saya nggak dapat pekerjaan lagi ya kalau perkembangan kecerdasan buatan ini akan maksimal. Mungkin untuk saya mungkin di sektor pangan, Romo. Oke, di sektor pangan ya. Ini sudah boleh ya digantikan oleh kecerdasan buatan ya. Ya, benar. Soalnya begini, Romo, kebanyakan orang itu kan ingin mengkonsumsi pangan yang higienis begitu, Romo. Nah, kebetulan kalau memang menggunakan tenaga manusia kan belum tentu higienis, Romo. Oke. Apabila menggunakan kecerdasan buatan, apalagi itu ada robotisasi yang senantiasa selalu rutin dibersihkan seperti Romo, mungkin bisa lebih maksimal untuk sektor pangannya seperti itu, Romo. Oke, jadi sektor-sektor yang memang membutuhkan tingkat higienis yang sangat tinggi atau sanitasi yang sangat tinggi, itu kecerdasan buatan bisa diaplikasikan. Nah, saya mau tanya ini karena ada salah satu dosen kalian ya, yang sekarang ini juga mengembangkan kecerdasan buatan ya, sedang mengejar doktoralnya dari Australia, Romo Hari Suparwito ya. Dia mengembangkan sebuah kecerdasan buatan sehingga biri-biri yang ada di Australia yang biasanya itu diawasi oleh banyak manusia, itu bisa diawasi oleh produk kecerdasan buatan sehingga tidak perlu banyak
manusia yang mengoperasikan, mungkin butuh 1-2 saja daripada sebelumnya ya untuk mengelola biri-biri yang jumlahnya ribuan itu ya. Nah, buat Anggoro ini yang boleh dikembangkan atau sebaiknya tidak dilanjutkan ya. Karena ini akan mengurangi pekerjaan orang-orang yang mengawasi biri-biri di Australia ya. Atau peternakan yang dalam jumlah yang sangat massal ya. Oh, ini berarti kayak mengawasi peternakan begitu ya, Romo? Jadi biri-birinya misalnya 10.000 ya. Kalau memakai tenaga manusia yang mengawasi, lalu menunjukkan mereka harus makan di mana, pada jam berapa, itu sebelumnya kan tenaga manusia. Nah, sekarang ini kan karena luasnya pekerjaan dan seterusnya, maka dikembangkan kecerdasan buatan sehingga biri-biri itu nggak perlu disuruh-suruh ya, pada jam tertentu mereka sudah akan punya kebiasaan makan, lalu yang mengoperasikan juga tidak banyak. Kayak gitu, itu termasuk yang sebaiknya di stop perkembangannya atau harus kita dorong perkembangannya? Karena akan mengurangi pekerjaan sih. Menurut saya mungkin bisa dilanjutkan, tapi tetap ada pengawasan begitu, Romo. Oke, tetap ada pengawasan ya. Kalau yang saya tahu itu kan yang mengawasi peternakan itu biasanya yang punya, Romo. Nah, itu kadang-kadang sudah pada berumur seperti itu, Romo, jadinya dia tidak bisa rutin untuk menggembala peternakannya seperti itu, Romo. Oke, terima kasih Anggoro ya atas pendapatnya. Nah, teman-teman, mari kita lihat salah satu kasus yang biasanya diangkat ketika kita bicara tentang artificial intelligence, yaitu fenomena Uber ya. Dan nanti akan membicarakan salah satu dari kalian yang mengangkat Elon Musk ya dengan Tesla. We got an exclusive look inside it. Uber showed us how it's trying to make self-driving setbacks, including a deadly accident last year, and more on the story. So, Chris, what are Uber's plans? Good morning to you. Well, good morning. Uber is betting its self-driving car future in part on this vehicle. We'll show you more of it here in just a minute, but let's make a little bit of news. Uber says it plans to resume its on-street testing in San Francisco and Toronto by the end of the year. It is part of a crawl, walk, run approach to self-driving that Uber says grows out of its renewed focus on safety. Here comes a pedestrian. Driving down make-believe lane is what Uber hopes is a very real future. Oh, blue stop sign. This is Uber's self-driving test track in Pittsburgh. The roads draw their names from the famous Pittsburgh-based kids program, Mr. Rogers' Neighborhood. Jadi pernah ada kasus bahwa di Arizona ketika Uber itu pakai self-driving, dia menabrak orang yang naik sepeda. Maka dibuat tes berikutnya ya. Nah, ini kasusnya. There's a lot of skepticism about self-driving cars, and in the aftermath of that accident, there's more skepticism about Uber and self-driving cars. Jadi sebelumnya ada skeptisisme apakah mobil yang mengemudikan sendiri aman, dan skeptisisme itu tambah besar ketika mobil Uber itu menabrak orang yang sedang naik sepeda. Alasannya karena menurut kecerdasan buatan yang ada pada mobil Uber itu, dia tidak bisa mengenali itu sebagai bahaya ya. Maka kemudian teknologi kecerdasan buatan yang ada pada Uber itu disempurnakan. They added a second safety driver and technology to monitor them for distraction. Uber resumed limited on-road testing in Pittsburgh last December, but most of the development work is happening here on the site of an old steel mill. Stephen Lesh oversaw the new car's design. So this is the brain of the car. This is the brain of the car. It's actually hidden underneath this plate here, and there's liquid cooling. Jadi ini adalah otaknya. Uber promises even if the computer is doing the driving, kecerdasan buatan yang ditanam pada mobil Uber. So there's a button right here actually that you can press, and then the computer will immediately find a safe place to pull the car over. So it'll be just hit the button, let me out. And right now the car is driving itself. Yeah.
The cars are cautious. They operate at 25 miles an hour or less, allowing more decision time, sometimes more than a human driver would need. Even Uber admits they sometimes fail Jadi salah tests. satu kasus yang diangkat adalah tingkat kecelakaan ketika manusia mengemudi itu menjadi salah satu sebab kematian yang tinggi, bahkan 3 tertinggi di dunia dibandingkan dengan beberapa yang lain, tingkat kecelakaan ya. Maka kemudian diciptakan self-driving car. Competitor Waymo is offering a limited autonomous ride-hailing service in Arizona. Drive AI has a shuttle service running in Texas, and Ford is testing on the streets of Miami. There are approximately 40,000 traffic deaths in the U.S. every year. The promise of the self-driving car is the possibility they could reduce or eliminate the 94% of crashes caused by human error. It's one of the hardest. Jadi ternyata kalau manusia mengemudikan kendaraan, human error-nya itu sangat tinggi. Dan dipercaya bahwa ketika kecerdasan buatan itu ditanam pada mobil, tingkat kecelakaannya bisa turun 94%. Jadi tinggal 6% saja kemungkinan terjadi kecelakaan. Tony? All right, Chris, thank you very much. You can close its own doors. I want to pump its own gas. The key question here, I don't think, is not are they perfectly safe, but are they safer than us and the rest? And they will be. Give it time, they will be. I think there's no question about it. And I think in the end, the insurance companies are going to say to you, we can't afford. Oke, kita mau tanya kalian ya. Kira-kira kalian lebih percaya self-driving car atau orang mengemudikan mobil ya? Oke, David, kamu boleh pilih salah satu temanmu. Vita, Romo. Siapa? Vita. Angela. Kebetulan Angela. Kemarin ngambil Tesla. Oke, Angela. Silakan, Angela. Ya. Oke, Angela Aseta. Kamu lebih percaya kecerdasan buatan, self-driving car, atau manusia sih kalau mengemudikan mobil? Kamu merasa lebih aman naik dikemudiin manusia atau dengan kecerdasan buatan? Sebenarnya kalau boleh jujur sih dari manusia ya. Apalagi kalau kita ngedarain sendiri gitu kan. Kan kita tanggung jawab sawanya kita sendiri gitu. Cuman adanya self driving itu juga sebenarnya ngebantu gitu kan. Soalnya kan yang dari berita itu juga ngurangin kecelakaan, resiko kecelakaan gitu. Cuman emang dari tadi beritanya sendiri itu masih ada kemungkinan kesalahan teknis gitu. Cuman menurutku ada self driving itu juga ngebantu gitu. Tapi mungkin kita masih punya kendali buat kendaraannya juga gitu. Saya kan kalau dari self driving, kalau misalnya ada kesalahan juga, kalau ada kesalahan teknis itu kan juga dari manusianya, dan bisa diperbaiki lagi gitu sistemnya, jadi lebih baik lagi gitu. Menurut saya kayaknya bisa mempercayakan mesin, tapi manusia juga masih punya kendali. Oke, ini Mbak Angela ya, bayangkan ya, setelah kuliah ini, ternyata di depan kos kamu, Elon Musk itu sudah mengirim mobil Tesla yang paling anyar ya kepada Mbak Angela ya, dan ada teknologi self-driving car-nya di situ ya, pokoknya yang sudah diperbaiki. Setelah kasus-kasus kecelakaan ya, kekurangpekaan terhadap objek ya, di dalam teks itu disebut sebagai false positive, jadi tidak dianggap sebagai ancaman, dan ternyata ya entah itu botol aqua atau sampah plastik ya, itu kan dianggap bukan bahaya besar ya, ternyata orang yang naik sepeda dan dilihat ya, ternyata dalam kasus itu sebenarnya kalau dari perspektif mereka yang mengembangkan kecerdasan buatan, yang kurang hati-hati itu manusianya ya, yang lewat dengan sepeda itu. Nah, biar Mbak Angela membayangkannya lebih real ya, kita coba lihat Tesla itu kayak apa fasilitasnya ya,
Setelah itu pertanyaan saya Mbak Angela sangat simpel ya. Masih pengen mengemudi atau pengen dikemudikan oleh Tesla ya? Ini beberapa iklan yang I love how quiet it is. I love our network. Software updates. It's the feeling that your car is always with you. Naik Tesla itu kayak naik mobil baru terus ya. Driving in Hong Kong is pretty hectic. There are a lot of cars coming in and out. I think it's so hard in Hong Kong to find peace of mind. No matter if you're Dia bilang naik mobil itu bisa malah menambah stres ya. Find that peace, and then you can kind of hear that in a person. Tapi gara-gara naik Tesla nggak stres lagi. You always remember. Pengennya malah naik mobil terus. Nah, kira-kira mobilnya kayak gini, Mbak Angela ya. Biar Mbak Angela tambah pengen punya Tesla ya. Kira-kira begini fasilitasnya. And for us, holidays are extremely important to spend time together. So we just started our trip to Austria, to Flachau. The ski resort 750 kilometers. Nah, ini kecerdasan the navigation buatan already yang ada told di us mobil immediately Tesla. how long would the trip take. Sometimes the car is charging faster than we are able to finish our break. So that was a bit surprising, I would say. I think we're both enjoying Saking technology bagusnya, a lot. I have an IT kita background, and misalnya of course you need to be agile break to ya, adapt to new untuk makan technologies. atau apa to sambil changes. ngisi Before, I think we had this car. It was mainly Christian was engine-nya. driving. Saya makan ya, ternyata udah terisi penuh ya. Nah, itu salah satunya. Nah, kira-kira Mbak Angela, kalau punya mobil kayak gini, masih pengen nyetir? Atau pengen disetirin saja sama Tesla? Sebenarnya tergantung orangnya sih. Ada yang mungkin ada yang orangnya lebih suka nyetir sendiri gitu. Kayak karena kan kendali penuh tuh dari dia gitu loh. Ada orang yang kayak masih kurang percaya gitu loh. Oke, kalau Mbak Angela sendiri termasuk tipe yang mana ini? Kalau dari saya sendiri, karena saya kayak nggak terlalu suka apa sih? Apa ya namanya? Nggak suka ribet, terus kayak kalau misalnya ngendarain sendiri gitu kan, kalau misalnya macet gitu kan kita bisa kayak apa sih intinya nyambi apa ya bahasa Indonesianya kayak sambil melakukan hal-hal lain gitu kayak gitu. Dan dari data statistik sendiri katanya kemungkinan kecelakaan juga rendah kalau pakai self driving. Jadi mungkin saya kalau punya saya pakai itu fitur itu. Sekarang-karangnya cari calon suami yang punya Tesla ya, Mbak Angela ya. Ya, semoga dapat. Nggak hanya good rekening, tapi mungkin punya Tesla ya. Jadi ya, Mbak Angela sendiri punya apa ya kepercayaan yang sangat tinggi pada kecerdasan buatan yang ditanam pada mobil Tesla. Ya, karena pasti akan selalu dikembangkan menjadi lebih baik. Oke ya, dan itu saya kira menjadi salah satu spirit dalam dunia sains dan teknologi ya, keep improving. Ya, kalau kita lihat macam-macam ya, seperti Asus ya, in search of excellence ya, mencoba unggul lagi ya, dan tidak stay di tempat yang sama, tidak stay di comfort zone ya. Dan itu yang menjadikan kita punya kepercayaan ya, apalagi salah satu yang waktu itu dikenali adalah ternyata ketika orang itu apa ya lelah dan seterusnya, ternyata mengemudi kita itu lebih jelek ya daripada ketika kita dalam kondisi fit, dan di situ kecerdasan buatan itu memiliki keunggulan. Dan salah satu yang dikembangkan oleh Tesla menariknya adalah bahwa seperti yang dikatakan oleh Mbak Angela tadi, dia tidak meninggalkan sisi manusianya. Jadi bisa jadi ya, karena kita udah percaya banget, lalu kita nggak usah mengemudi ya, kita bisa update status ya, kita bisa jualan online ya sambil nyetir dan seterusnya, bisa mengerjakan hal-hal lain. Nah, Tesla ini membangun dengan bersama-sama ya, dengan artificial intelligence, dia memberikan apa ya tadi, sebagaimana teman-teman kamu pada awal ya,
bahwa manusia tidak lepas tangan. Di diktat itu dikatakan mobil Tesla itu akan berhenti kalau selama beberapa waktu manusianya nggak memegang setirnya. Nah, jadi kita harus tetap punya partisipasi ketika kita mengemudi, dan bahkan dikatakan bahwa mobil Tesla itu akan berhenti kalau kita tidak beraktivitas dengan kemudi kita. Karena dia memberi warning kepada kita bahwa mungkin kita melakukan hal-hal lain yang membahayakan kita ketika berada di dalam mobil Tesla itu ya. Jadi seperti yang dikatakan oleh Mbak Angela, tetap ya manusia itu punya peran dan tidak seluruhnya digantikan ya. Dan di situ menurut saya lalu perjumpaan antara kecerdasan manusia dengan kecerdasan buatan. Oke, rekan-rekan, terima kasih sekali atas pendapat-pendapatnya hari ini. Kita doakan ya Mbak Angela segera dapat mobil Tesla setelah dari kuliah ini ya. Siapa tahu ya di depan kosnya sudah ada mobil Tesla menunggu kiriman dari Elon Musk ya. Kalau belum ada, mungkin nanti bermimpi ya. Calon suami saya ya punya mobil Tesla terbaru untuk meminang saya. Mudah-mudahan ya Mbak Angela. Teman-teman, demikian pembicaraan kita tentang etika artificial intelligence, kecerdasan buatan, tidak menggantikan tanggung jawab manusia, dan itu menambah safety produk-produk yang menggunakan kecerdasan buatan. Maka saya kira dikotomi antara kecerdasan manusia dan kecerdasan buatan, saya kira kita perlu selesai dengan itu, dan sekarang ini masa depan akan ada pada kolaborasi antara kecerdasan manusia dan kecerdasan buatan. Terima kasih untuk partisipasi kalian semua sore hari ini, dan sampai ketemu lagi pada tema yang mendatang. Saya akan update, saya akan lihat beberapa dari buku-buku yang terakhir ya, mungkin di atas 2021. Kalau ada tema-tema baru akan saya promosikan untuk kelas ini. Terima kasih semuanya dan selamat sore. Terima kasih Romo. Terima kasih banyak Romo. Selamat sore. Terima kasih Romo, selamat sore. Selamat sore.